Hufadzul Quran, para penjaga Al-Quran, merekalah yang senantiasa akan mendapat kemuliaan Allah, karena mereka menjadikan Al-Quran kecintaan yang tinggi sebagai pengagungan kalam ilahi. Mereka senantiasa membawa Al-Quran dalam semua gerak langkah dengan berharap keridhaan Allah semata. Merekalah para penghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Masyaallah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an saat ini saya berada di sebuah sekolah umum di Madrasah Aliyah Negeri Kota Salatiga, yang di sana terdapat dua di antara para penghafal Al-Quran yang sedang memulai untuk menghafal Al-Quran. Memang jumlah hafalan mereka belumlah banyak, akan tetapi ada pelajaran-pelajaran yang cukup penting untuk bisa kita ambil, karena di dalamnya terdapat perjuangan kedua anak ini untuk bisa menghafal Al-Quran, meskipun banyak sekali tantangan yang justru berasal dari keluarganya. Mereka adalah Abdullah Anas Al-Masyhudi dan juga Widianto, kedua orang siswa dari sekolah MAN atau Madrasah Aliyah Negeri Kota Salatiga. Nah, sejak kapan mereka berdua menghafal Al-Quran? Karena jumlah hafalan yang belum begitu banyak, tentu mereka berdua baru saja memulai hafalannya. Anda penasaran? Jejak penghafal Al-Quran akan mengajak Anda semuanya untuk menyapa Anas, Abdullah Anas Al-Masyhudi dan juga Widi, agar kita bisa memetik pelajaran dari bulatnya tekad mereka untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Saya mulai menghafal sejak kelas 2 SD. Awalnya saya itu coba-coba diajak teman ikut tahfidz di SD. Waktu itu surat yang pertama kali saya hafalkan surat An-Nas juz 30. Kemudian seterusnya. Hingga sampai sekarang saya alhamdulillah sudah hafal 5 juz. Dan saya menghafal Al-Quran itu sebenarnya awalnya dulu saya tidak menginginkan untuk menjadi penghafal Al-Quran. Lalu karena terus dimotivasi oleh ibu saya untuk menjadi penghafal Al-Quran, karena ibu saya bercita-cita kalau salah satu putranya itu jadi hafidz Al-Quran. Dan akhirnya hati saya tergerak dan mulai menghafalkan Al-Quran hingga saat ini. Dorongan dari sang ibu yang ingin memiliki putra penghafal Al-Quran menjadikan Muhammad Anas Abdullah Al-Masyhudi benar-benar ingin menghafal Al-Quran. Terlebih ketika ia sedikit telah mengetahui akan keutamaan seorang hafidz, Anas makin tertarik untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Berbeda dengan Anas, Widianto yang juga siswa Madrasah Aliyah Negeri Kota Salatiga memiliki kisah tersendiri dalam menghafal Al-Quran. Ketertarikannya untuk menghafal Al-Quran baru dimulai beberapa waktu yang lalu, sehingga ayat yang dihafalkannya pun juga belumlah banyak. Namun sekelumit kisah ketertarikan Widi menjadi seorang hafidhul Quran menjadi bukti akan kuasa Allah yang mampu membolak-balikan hati setiap hamba. Dikarenakan Widi dahulu adalah seorang yang temperamental, yang sama sekali tidak berminat untuk menjadi penghafal Al-Quran. Namun Allah meneguhkan hatinya, memalingkan hatinya, sehingga Widi berniat
dan bercita-cita menjadi hafizul Quran? Saya tertarik menghafal Al-Quran karena saya ingin membawa kedua orang tua saya ke surga nanti. Dan saya sangat senang ingin menghafal Al-Quran karena Al-Quran beda dengan yang lain. Mungkin dengan yang lain kita bisa menghafal cukup mudah, namun Al-Quran tidak semudah itu. Tidak semudah yang saya pikirkan dahulu. Namun dengan Al-Quran ini saya bisa menjadi bangga karena saya bisa mengetahui pribadi saya sendiri. Kepribadian saya yang dulu mungkin tidak seperti kepribadian saya yang sekarang. Dulu saya adalah anak yang nakal. Namun saya melewati itu dengan penuh emosi. Tidak saya pikirkan dengan pikiran. Ketika itu saya mendapatkan masalah dengan teman saya. Kemudian saya menangis. Waktu itu saya menangis. Bagaimana saya menyelesaikannya? Salah satu yang saya pikirkan adalah saya mencari pihak kedua. Saya bercerita kepada teman saya itu. Namun bukannya malah mereda, tapi masalah saya makin parah. Nah, saya menghafal Al-Quran itu juga tidak sengaja, karena mungkin Allah memberikan hidayah buat saya. Waktu itu ketika jam pelajaran, jam kedua, saya tidur karena saya banyak masalah. Lalu saya bangun. Bagaimana saya menyelesaikannya? Terus saya teringat sama Al-Quran. Saya mencoba untuk menghubungi teman saya agar saya bisa menghafalkannya. Namun itu tidak semudah yang saya pikirkan. Di lain banyak masalah, di rumah juga ada masalah lagi, terutama ayah saya. Ayah saya sangat tidak mendukung saya menghafal Al-Quran. Namun saya tetap percaya diri untuk tetap menghafal, karena mungkin itu jalan yang terbaik buat saya. Waktu itu keluarga belum sangat mendukung, bahkan saya tidak diperbolehkan untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah, keinginan untuk membawa orang tua ke surga membuat Widi begitu ingin menjadi seorang hafiz. Hal ini sangatlah berbeda dengan kepribadian Widi sebelumnya, di mana dahulu ia adalah seorang dengan kepribadian kurang baik serta sangat temperamental. Namun ketika berbagai masalah datang, ia menangis. Dan di saat itulah ia teringat dengan Al-Quran. Seakan-akan hadir dalam benaknya bahwa Al-Quran akan mampu memberikan jalan keluar dari banyaknya persoalan yang menimpa dirinya. Karena ia yakin Al-Quran adalah firman Allah yang berisi petunjuk bagi semua manusia. Dirinya pun begitu ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran. Meski belumlah lama Widi mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Subhanallah, Tabarakallah. Bacaan Al-Quran saya belum begitu bagus, karena dulu ketika saya SD bahkan SMP, ketika saya ngaji saya selalu bohong. Di waktu setelah sholat maghrib, saya izinnya ngaji. Tapi akhirnya saya main sama teman-teman. Di situ saya tidak mikir apa yang saya lakukan. Setelah SMA, saya mulai tertarik, walaupun saya belum fasih membaca Al-Quran. Saya terus belajar, walaupun surat-surat yang saya hafalkan belum begitu bagus, dan hingga saat ini masih sedikit. Namun saya tidak akan putus asa untuk menghafalkan ayat surat-surat selanjutnya dan ayat-ayat yang mungkin sulit. Bahkan saya ingin menghafal sampai 30 juz, karena saya ingin membawa orang tua saya ke surga dan memberi mahkota kepada beliau agar beliau tidak terjilat api neraka. Allahu Akbar. Kalau kita melihat atau mengingat bagaimana
latar belakang Widi, baru saja menyampaikan tentang bagaimana kehidupannya yang dahulu. Beliau Ananda Widi ini dahulunya ketika diperintahkan untuk ngaji justru berbohong. Namun ternyata Allah menunjukkan kuasanya yang bisa membolak-balikkan hati manusia dari suatu yang buruk menjadi baik, atau sebaliknya dari yang baik menjadi buruk. Dan salah satunya ada pada diri Widi. Ketika dahulu sering berbohong untuk saat diperintahkan untuk ngaji, namun ternyata sekarang dengan kesadarannya, ternyata Widi lebih mencintai Al-Quran dibandingkan dengan yang lainnya. Subhanallah. Nah, tentu perubahan-perubahan ini baik pada diri Widi ataupun juga Anas, ini akan berdampak juga pada bagaimana mereka berdua menjalankan aktivitasnya di sekolah. Nah, adakah satu pengaruh yang baik, satu pengaruh yang positif ketika mereka berdua memutuskan untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran, untuk memulai menghafalkan juz demi juz dalam Al-Quran, dan kelak bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran secara sempurna 30 juz. Kita tanyakan kepada salah seorang guru yang akan menjelaskan bagaimana perubahan tentang sikap dari kedua anak ini dalam sekolahnya. Ya, di mata kami untuk Widianto ini kelas 10 IPS 1, padahal dia aktif dalam organisasi selain tahfidz yaitu Paskibra. Untuk Paski sebenarnya dia sudah ikut pelantikan karena dia lebih mencintai tahfidz, dia lebih memfokuskan untuk ikut yang tahfidz, sehingga untuk Paskinya dilepas, dan itu juga seizin dengan pembinanya. Di keseharian dia lebih untuk ke tahfidznya, untuk menghafalnya, sehingga hari-hari saya lihat di kelas itu juga seperti untuk menghafal, untuk kegiatan yang lain sepertinya sudah dikurangi, termasuk Paski yang dulunya dia termasuk senang ke Paski, dia beralih ke tahfidz, seperti itu. Iya, dari perubahan sikap diantaranya itu lebih memanfaatkan waktu untuk menghafal daripada untuk kegiatan yang lainnya tidak bermanfaat gitu. Untuk Anas Masudi di kelas 10 MIPA 4 itu pada dasarnya juga sama, termasuk anak yang pendiam. Dia lebih kecenderungan ke tahfidznya juga sama, untuk lebih menghafal. Untuk kegiatan yang lain kayaknya lebih ditekuni di tahfidz kalau si Anas itu. Sementara ini saya kurang begitu melihat prestasi si Anas, dalam arti di tingkat kota atau mana saya belum tahu. Di kelas untuk si Anas baik, termasuk karena saya mapelnya Quran gratis, untuk menghafal juga termasuk baik di kelas. Iya. يا حامل القرآن